Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fani Rosmawati Sofianingsih, NPM 1921911154. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka dasar kurikulum 2013. Hakikatnya, apabila kita memasuki dunia pendidikan, maka kita sudah tidak asing lagi dengan istilah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter adalah sebuah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kemauan, kesadaran, dan tindakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, kurikulum 2013 ini muncul sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang didesain untuk mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Di dalam kurikulum ini ada beberapa landasan pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Nah, di sini itu yang kurikulum 2013 ini dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut ini. Yang pertama ada pendidikan berakar pada budaya bangsa. Nah, di sini itu untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Yang kedua itu ada peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga ada pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang selanjutnya ada pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik lagi dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, terus kemampuan berkomunikasi, ada sikap sosial, ada kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Yang kedua ada landasan teoritis. Nah, landasan ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bersikap, terus berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Nah, kurikulum 2013 ini menganut dua hal, yaitu yang pertama pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas maupun masyarakat. Nah, yang kedua ada pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang peserta didik tersebut, seperti karakteristiknya, terus kemampuan awal peserta didik. Nah, itu tuh pengalaman belajarnya secara langsung menjadi hasil belajar bagi dirinya sendiri sebagai hasil dari peserta didik tersebut. Nah, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik itu menjadi hasil kurikulum. Nah, yang ketiga ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis kurikulum 2013 ini adalah ada pada UUD 45. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 ini tertulis pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Oke. Struktur kurikulum 2013 ini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, terus ada posisi mata pelajaran dalam kurikulum, terus ada distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahunan, terus ada beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Nah, yang terakhir itu ada Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, lembaga ini secara mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.
Nah, standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Standar nasional pendidikan itu terdiri dari yang pertama ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, standar proses, terus ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.